Halo semua, balik lagi di Shining Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Buat yang udah nungguin God of War di mitologi Yunani, maaf banget gue gak bisa upload secepatnya. Insya Allah di bulan ini gue bisa upload secepatnya. Sejujurnya sih ada alasan lain mengenai hal itu. Well, tapi gue harap semoga kalian para subscriber bisa nikmatin konten cerita apa aja dari gue. Oke, terima kasih ya atas pengertiannya. Oke, sekarang kita lanjut ke ceritanya. Pada kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita Tekken series dari Tekken 1 sampai Tekken 7 dan hanya berfokus pada cerita yang ada di game, bukan di versi film. Karena kalau di versi film itu agak sedikit berbeda dengan yang ada di versi game. Dan di sini gue juga hanya berfokus pada klan Mishima. Atau kalau kalian nggak tahu siapa itu klan Mishima, oke, gini gampangnya. Pasti kalian tahu kan karakter yang bernama Jin atau Kazuya atau Heihachi, pasti tahulah kalian. Nah, mereka itu dari klan Mishima. Oke, paham ya? Dan kenapa biografi dan perjalanan hidup petarung-petarung lainnya yang ada di Tekken ini tidak gue ceritain? Well, sebenarnya cerita-cerita mereka itu selalu beda dari Tekken 1 sampai Tekken 7. Rada tidak nyambung gitulah. Lagi pula, bisa gempor mulut gua kalau ceritain semua perjalanan hidup masing-masing dari karakter Tekken ini. Nah, makanya di sini gue hanya menceritakan dan berfokus pada klan Mishima saja. Karena di seri Tekken ini yang paling ikonik dan ceritanya nyambung itu hanya ada di klan Mishima saja. Oke, paham ya kalian ya? Kita lanjut ke ceritanya. Dimulai dari Tekken 7 terlebih dahulu. Ada orang bernama Jinpachi Mishima. Panggilannya itu Jinpachi. Jinpachi mempunyai perusahaan besar yang bernama Mishima Zaibatsu. Mishima Zaibatsu akan gue sebut perusahaan Mishima. Oke, biar gak ribet bosku. Pada suatu hari, ada murid cewek yang bernama Kazumi. Kazumi berlatih di tempat bela diri Jinpachi. Kebetulan Jinpachi juga mempunyai anak cowok yang bernama Heihachi. Nah, akhirnya Heihachi dan Kazumi berlatih bersama. Sampai pada akhirnya saat mereka berdua beranjak dewasa, Heihachi dan Kazumi menikah dan dikaruniai satu anak yang bernama Kazuya. Nah, sebelum kalian lanjutin videonya, mending kalian ingat-ingat terlebih dahulu nama-nama mereka, atau catat dulu lah biar nggak bingung untuk kelanjutannya. Oke, kita lanjut ya. Setahun berlalu, di saat Heihachi dan istrinya yang bernama Kazumi latihan bela diri, tiba-tiba Kazumi jatuh pingsan dan Heihachi berusaha untuk mengobatinya. Sampai pada akhirnya tiba-tiba Kazumi terbangun dan berwujud seperti iblis. Di situ Kazumi bilang kepada suaminya kalau selama ini dia berniat ingin membunuh klan Mishima, yang dimana itu berarti adalah klan dari suaminya sendiri. Wow, kenapa bisa begitu? Ternyata Kazumi itu adalah keturunan iblis. Maksudnya adalah bahwa Kazumi adalah keturunan dari klan Hachijo, yang dimana klan Hachijo itu adalah klan yang di dalam darah keturunannya itu mengandung iblis, atau biasa disebut dengan Devil Jin. Di sini Devil Jin berartikan darah iblis. Nah, jadi keturunan-keturunan dari klan Hachijo itu adalah manusia setengah iblis. Nah, ternyata niat awal dari klan Hachijo itu ingin membunuh dan menghancurkan klan Mishima lewat keturunan mereka yang bernama Kazumi. Singkat cerita, dengan terpaksa Heihachi berhasil membunuh Kazumi, walaupun Heihachi meneteskan air mata.
Wow, sedih juga boy. Nah, selang beberapa waktu, Heihachi melatih anaknya yang sekarang berusia 5 tahun. Kalau kalian lupa siapa nama anaknya itu adalah Kazuya. Heihachi juga mengadopsi seorang anak yang bernama Lee dari panti asuhan untuk menjadi teman latihannya Kazuya. Well, sebenarnya di sini Lee tidak berpengaruh terhadap alur cerita, jadi kita skip aja di bagian Lee ini. Nah, di situ Heihachi melihat kalau anaknya itu lemah dan Heihachi tidak mau mempunyai anak yang lemah karena kan nanti itu anak bakal nerusin klan Mishima. Dan Heihachi juga cerita kepada anaknya kalau dialah yang membunuh Kazumi. Lalu anaknya Heihachi marah dan singkat cerita anaknya Heihachi yang bernama Kazuya kalah melawan Heihachi. Akhirnya Heihachi melempar Kazuya dari atas tebing. Dan tujuan Heihachi melakukan itu adalah sebagai berikut. Jika Kazuya mati, berarti Kazuya tidak membawa darah iblis dari ibunya. Tapi jikalau Kazuya selamat, berarti Kazuya membawa darah iblis dari ibunya. Nah, jadi ada dua kemungkinan tuh ya. Singkat cerita, Heihachi juga mengambil alih perusahaan besar Mishima dari ayahnya sendiri yang bernama Jinpachi. Karena Heihachi ingin mengubah perusahaan besar Mishima menjadi lebih terfokus kepada industri militer. Dan juga Heihachi ingin mendapatkan kontrol penuh atas perusahaan besar Mishima. Akhirnya, Heihachi mengurung ayahnya sendiri di penjara bawah tanah klan Mishima. Dan mulailah Tekken 1. Sekitar 20 tahun berlalu, Heihachi berhasil mensukseskan perusahaan besar Mishima tersebut. Sampai pada akhirnya Heihachi berniat untuk mengadakan turnamen yang bernama King of Iron Fist. Atau gua sebut turnamen aja biar gampang gitu ya. Yang dimana nanti orang yang berhasil sampai ke final turnamen tersebut akan berhadapan melawan Heihachi itu sendiri. Dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Dan ternyata Kazuya ikut ke turnamen tersebut. Ternyata Kazuya berhasil selamat dari tragedi dilempar dari atas tebing. Ya berarti sudah jelas kalau Kazuya itu menurunkan darah iblis dari ibunya. Singkat cerita, Kazuya berhasil mengalahkan lawan-lawannya yang ada di Tekken ini dan berhasil masuk ke final. Kazuya dan Heihachi akhirnya 1-1. Singkat cerita dari pertarungan itu, Kazuya berhasil mengalahkan Heihachi dan Kazuya melempar Heihachi dari atas tebing. Ya sama seperti apa yang Heihachi lakukan padanya dulu. Tetapi Heihachi berhasil selamat. Lalu lanjut ke Tekken 2. Akhirnya sekarang yang memimpin perusahaan Mishima itu adalah Kazuya. Dan Kazuya malah mengubah perusahaan itu menjadi lebih buruk dengan melakukan eksperimen ilegal terhadap binatang. Makanya kalau di saat kalian mainin gamenya dan kalian melihat ada binatang yang ikut bertarung, itu sebenarnya adalah hasil eksperimen dari si Kazuya itu. Lalu dikarenakan Kazuya bosan dengan rutinitas yang begitu-gitu aja, Kazuya akhirnya mengadakan turnamen lagi. Tidak tanggung-tanggung, siapa pemenangnya nanti akan berhak mendapatkan perusahaan besar Mishima. Di sela-sela turnamen itu, Kazuya bertemu dengan Jun, wanita cantik yang berusaha untuk menghentikan aksi eksperimen ilegalnya Kazuya. Singkat cerita, mereka berdua malahan saling suka dan menjalin hubungan. Pokoknya hubungan begitulah ya. Nah, kita sebut saja di sini menikah supaya biar sopanan dikit. Lalu dikarenakan Heihachi berhasil selamat dan hidup setelah ia dilempar dari atas tebing oleh anaknya sendiri, akhirnya Heihachi memutuskan untuk ikut ke turnamen yang diadakan oleh anaknya sendiri itu yang bernama Kazuya. Sampai akhirnya di final turnamen tersebut, Kazuya berhadapan lagi dengan Heihachi. Singkat cerita, Heihachi berhasil mengalahkan Kazuya. Lalu supaya Kazuya benar-benar mati, Heihachi membawa Kazuya ke kawah gunung dan melempar Kazuya ke lava aktif supaya Kazuya benar-benar mati terbakar. Padahal pada saat itu juga Jun sedang mengandung anaknya Kazuya karena Jun kan abis begituan sama Kazuya. Nah, kita lanjut ke Tekken 3 nih. Heihachi memutuskan untuk mencari kekuatan dengan pergi ke pedalaman Meksiko untuk mencari Ogre. Ogre adalah dewa kuno berwujud seperti alien, iblis, dan semacamnya itu.
Nah, akhirnya Heihachi mengutus para tentaranya yang bernama Taken Force untuk mencari Ogre. Sayangnya Taken Force pada mati. Heihachi sadar bahwa itu adalah akibat serangan dari Ogre. Ogre berhasil bangkit kembali. Dan sekarang Ogre pergi mencari petarung yang kuat di bumi ini. Lalu di lain lokasi, Jun akhirnya melahirkan anaknya. Anaknya Jun bernama Jin. Makanya dulu di Indonesia ada film berjudul Jin dan Jun. Nah, akhirnya mereka berdua tinggal di tempat yang sepi dan damai. Lebih tepatnya di lokasi klan keluarganya Jun. Karena Jun tidak mau anaknya yang bernama Jin terkontaminasi lagi dari keluarga Mishima. Belajar dari kesalahan suaminya itu. Well, bukan suami sih, kan mereka begituan ya. Kita lanjut ya. 15 tahun berlalu. Jin sudah beranjak dewasa. Lalu Jun bilang kepada Jin, kalau nanti sesuatu terjadi pada Jun, Jin harus mencari kakeknya yang bernama Heihachi. Bener aja, selang beberapa hari, tiba-tiba ada Ogre datang ke pulau tersebut untuk mencari dan melawan petarung terhebat, yaitu Jin. Akhirnya Jun menyuruh Jin untuk pergi dan ngumpet. Singkat cerita, di saat Jin balik lagi ke lokasi tadi, tiba-tiba ibunya Jin yang bernama Jun sudah hilang. Dan di sekeliling tempat itu sudah hancur lebur karena serangan dari Ogre. Banyak yang bilang kalau Jun mati dibunuh Ogre. Ada juga yang bilang kalau Jun hanya hilang. Well, itu adalah sebuah misteri. Mungkin kalau kalian yang tahu dan mempunyai bukti-bukti yang nyambung, kalian bisa komentar di bawah, oke? Nah, intinya Jin marah dan ingin membalaskan dendamnya kepada Ogre. Jin akhirnya menemui kakeknya yang bernama Heihachi. Di situ Jin dan Heihachi berlatih. Sampai pada akhirnya Heihachi mengumumkan turnamen seri ketiga. Singkat cerita, Jin mengikuti turnamen itu dan sampai ke babak final. Akhirnya Jin melawan Ogre dan Jin berhasil mengalahkan Ogre. Dan tiba-tiba Jin diserang oleh tentaranya Heihachi. Dan Heihachi menembakkan pistol tepat di kepalanya Jin. Heihachi ingin melihat apakah Jin juga menurunkan darah iblis dari ayahnya. Taunya dugaan Heihachi benar. Jin langsung berubah menjadi bentuk iblis. Dan Jin langsung menyerang semua orang yang ada di situ, termasuk Heihachi juga. Jin langsung melempar Heihachi dari atas kastil dan terbang meninggalkan Heihachi. Kenapa ya? Kok klan Mishima itu hobi banget ngelempar orang atau jatuhin orang dari atas dan Lalu mulailah Tekken 4 di sini. Dikarenakan di Tekken 3 Ogre sudah mati, akhirnya Heihachi melakukan eksperimen pada tubuhnya dengan menggabungkan DNA-nya Ogre. Tetapi gagal karena Heihachi tidak mempunyai darah iblis di tubuhnya. Akhirnya Heihachi memutuskan untuk menemukan Jin karena Heihachi ingin mengambil sampel darah iblisnya si Jin. Tetapi di tengah-tengah pencariannya, Heihachi malah menemukan bahwa anaknya yang bernama Kazuya masih hidup. Kalau kalian lupa kemana Kazuya, Kazuya itu kan dilempar oleh Heihachi dari atas gunung ke lava aktif. Dan di saat Kazuya hampir mati, Kazuya diselamatkan oleh G Corporation. Nah, G Corporation ini adalah saingan bisnisnya perusahaan besar Mishima. Nah, di sini juga setelah Kazuya berhasil dibangkitkan kembali atau di-restore gitulah ya. Nah, pokoknya di sini gaya bertarungnya Kazuya juga sudah berganti menjadi karate. Pokoknya Kazuya yang sekarang bukanlah Kazuya yang dulu. Nah, lalu Heihachi mengumumkan turnamen keempat akan segera dimulai. Kazuya dan Jin ikut ke turnamen tersebut. Singkat cerita, dari turnamen tersebut, Jin berhasil mengalahkan Kazuya. Dan Jin juga berhasil mengalahkan Heihachi. Sampai-sampai Jin hampir saja membunuh Heihachi. Untungnya Jin melihat bayangan ibunya yang menyuruh Jin untuk tidak membunuh Heihachi. Dan ibunya Jin ingin Jin tidak ikut ke sisi gelap seperti ayahnya. Akhirnya Jin langsung meninggalkan lokasi tersebut. Lalu tiba-tiba Heihachi dan Kazuya diserang oleh robot Jack. Kazuya mengajak Heihachi untuk bekerja sama melawan robot Jack itu. Singkat cerita, Kazuya kabur meninggalkan Heihachi yang sedang dikepung oleh robot-robot itu. Lalu salah satu robot itu meledakkan bom dan markas dari klan Mishima hancur lebur.
dan Heihachi otomatis mati terkena ledakan itu. Lalu kalau kalian masih ingat dengan Jinpachi, sang pendiri perusahaan Mishima yang dipenjara oleh anaknya sendiri yang bernama Heihachi, pasti kalian inget lah ya, yang di awal udah gue ceritain. Dikarenakan markas klan Mishima itu meledak, Jinpachi yang sedang dipenjara di bawah tanah, rantainya terlepas. Akhirnya Jinpachi bebas. Dan sekarang Jinpachi lah yang memegang kendali perusahaan besar Mishima. Lalu berlanjut ke Tekken 5. Jinpachi mengumumkan turnamen kelima. Di lain tempat, Jin berhasil mencapai fase sempurna dari bentuk iblisnya. Singkat cerita, di final Jin berhadapan dengan Jinpachi. Ternyata Jinpachi terkena pengaruh iblis di saat ia dipenjara di bawah tanah. Entah bagaimana caranya, intinya Jinpachi sekarang ini berubah wujud menjadi iblis. Singkat cerita, dari pertarungan final turnamen kelima itu, Jin berhasil mengalahkan Jinpachi. Dan Jinpachi pun mati dan menjadi serpihan abu. Dan sekarang yang memegang kendali perusahaan besar Mishima itu adalah Jin. Lalu berlanjut ke Tekken 6. Dan kalau kalian masih ingat Heihachi yang mati karena terkena ledakan, well ternyata Heihachi cuman pingsan. Dan sekarang Heihachi sedang berada pada masa pemulihan. Di lain tempat, Jin mendeklarasikan perang dengan G Corporation. Tapi gak penting lah masalah perang itu. Intinya dari perang itu, Jin dapat mengetahui siapa sebenarnya induk dari wujud iblis yang selama ini dia miliki. Begitu juga dengan darah iblis. Siapa sih sebenarnya yang menciptakan itu? Akhirnya Jin berhasil menemukan Azazel. Azazel lah yang menurunkan darah iblis kepada keturunan-keturunannya. Jikalau Azazel mati, nantinya itu akan menghapuskan seluruh kekuatan iblis yang selama ini selalu menjadi masalah di bumi ini. Lalu yang bisa membunuh Azazel itu hanya orang yang juga mempunyai kekuatan iblis. Akhirnya Jin melawan Azazel. Singkat cerita, dari pertarungan itu terjadi ledakan yang sangat amat besar. Lalu teman-temannya Jin mencari jasadnya Jin. Dan akhirnya mereka menemukan jasadnya Jin yang sedang tergeletak. Dan teman-temannya sadar bahwa Jin masih mempunyai kekuatan iblis, karena simbol iblis yang masih berada di tangannya Jin. Yang berarti apa yang dilakukan Jin selama ini itu hanya sia-sia. Lalu Jin langsung dibawa memakai helikopter. Tiba-tiba di tengah perjalanan, Jin seperti marah dan mengeluarkan laser yang menyebabkan helikopter itu hancur dan meledak. Dan Jin berhasil selamat. Lanjut ke Tekken 7. Heihachi yang sedang berada di masa pemulihannya berhasil sembuh dan sekarang mengambil alih kepemimpinan perusahaan besar Mishima. Tiba-tiba Heihachi kedatangan seorang petarung yang bernama Akuma. Akuma adalah teman lama istrinya Heihachi. Dan sekarang Akuma ingin membalaskan dendamnya kepada Heihachi karena telah membunuh teman lamanya. By the way, Akuma itu adalah petarung dari franchise-nya Street Fighter. Biasalah crossover antar game. Well, yang penting ceritanya itu masih nyambung. Nah, akhirnya Heihachi dan Akuma bertarung 1 lawan 1. Singkat cerita, Akuma berhasil mengalahkan Heihachi. Dan Akuma memutuskan untuk pergi ke G Corporation, yang dimana pasti di sana ada Kazuya. Akhirnya Akuma berhadapan 1 lawan 1 dengan Kazuya. Di tengah-tengah pertarungan mereka berdua, Heihachi yang berhasil bangkit lagi menyuruh anak buahnya untuk menembakkan satelit laser ke arah Kazuya dan Akuma yang sedang bertarung. Dan akhirnya mereka berdua dan gedung tempat mereka bertarung hancur lebur terkena satelit laser. Singkat cerita, Kazuya berhasil selamat. Dan Kazuya malah menyerang balik satelit laser itu dengan laser miliknya. Akibatnya, para penduduk banyak yang mati dan terluka karena itu. Dan rakyat menyalahkan Heihachi karena satelit yang hancur itu berlogo Mishima. Makanya rakyat menyalahkan Heihachi karena itu. Lalu akhirnya Heihachi dan Kazuya memutuskan untuk 1 lawan 1 di atas gunung berapi. Ya, untuk menyelesaikan semua ini dan membuktikan siapa yang memang pantas memimpin. Singkat cerita, dari pertarungan dahsyat itu, Kazuya berhasil mengalahkan Heihachi.
Untuk bisa mengakhiri semua ini, Kazuya melemparkan tubuh Heihachi ke kawah gunung yang berisi lava panas, supaya Heihachi bisa benar-benar mati. Lalu tiba-tiba Akuma datang dan langsung menyerang Kazuya, dan akhirnya mereka berdua bertarung. Singkat cerita, mereka berdua saling mengadu kekuatan, dan ceritanya pun selesai. Tidak diperlihatkan siapa yang menang, jadi kita hanya tinggal menunggu kelanjutannya di Tekken 8. Dan terakhir, Jin berhasil pulih, dan Jin bertekad untuk membunuh ayahnya yang bernama Kazuya. Dan juga Jin bertekad untuk menghapus semua kesalahannya di masa lalu. Dan ceritanya pun selesai. Di sini sebenarnya yang anti-hero itu adalah Heihachi. Sebenarnya niat Heihachi itu baik, walaupun mungkin caranya salah. Karena Heihachi dengan susah payah ingin menghapus kesalahan masa lalunya dengan cara membunuh anak iblisnya. Karena gara-gara dia menikah dengan keturunan iblis, jadinya malah timbul masalah yang berlarut-larut seperti ini. Intinya cari jodoh yang bener biar nggak kayak Heihachi. Oke, sekian. Kalau kalian mempunyai info lain, kalian bisa komentar di bawah. Dan juga kalau kalian mempunyai pertanyaan, kalian juga bisa tanya di kolom komentar bawah. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe. Goodbye, dadah.